Selamat siang kepada teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 10 Gizi B akan mempresentasikan materi mengenai motivational interviewing, di mana anggota kelompok kami beranggotakan yang pertama Diva Nabila, kedua Elizabeth Hasnayanti Daily, ketiga Emia Miliani Brusitepu, keempat Endis Permatasari Panjaitan, kelima Martina Sihotang, keempat Mary Evrianti Lubis. Baiklah, untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh Elizabeth. Kepada Elizabeth, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Mengenai pengertian motivational interviewing. Motivational interviewing atau wawancara motivasi adalah suatu pendekatan konseling yang bersifat client-centered atau fokusnya pada klien atau pasien. Tujuannya adalah untuk memunculkan dan memperkuat motivasi intrinsik, yaitu motivasi dari dalam diri klien tersebut, sehingga klien atau pasien ini memiliki dorongan yang lebih untuk melakukan perubahan positif di dalam hidupnya. Saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Elizabeth. Selanjutnya yaitu semangat wawancara motivasi yang akan dijelaskan oleh Martina. Kepada Martina, saya persilakan. Baiklah, sepertinya Martina sedang ada kendala jaringan yang akan saya jelaskan. Semangat wawancara motivasi yaitu gaya komunikasi konselor sangat mempengaruhi hasil sesi konseling, di mana wawancara motivasi kurang menekankan pada teknik dan lebih banyak memberikan perhatian pada semangat yang mendasari wawancara motivasi. Konselor membuat hal yang benar karena keinginan untuk membantu orang lain hidup lebih sehat. Selanjutnya yaitu mengenai keterampilan konseling inti motivasi yang akan dibacakan oleh Meli. Kepada Meli, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis interaksi dengan klien yang mendorong perubahan perilaku. Yang pertama itu ada kemitraan. Pendekatan kolaboratif dalam pencarian cara untuk mencapai perubahan perilaku sangat penting untuk proses wawancara motivasi. Yang kedua, belas kasihan. Ini komponen semangat wawancara, motivasi yang melibatkan kepedulian yang tulus terhadap penderitaan orang lain. Klien merasa berharga ketika konselor menghargai mereka. Yang ketiga, pembangkitan. Asumsi dasar bahwa individu memiliki keinginan intrinsik untuk melakukan apa yang sebenarnya penting bagi mereka. Dan tanggung jawab konselor adalah untuk memfasilitasi klien untuk membangkitkan motivasi untuk bangkit dan membawa perubahan. Selanjutnya ada penerimaan. Komponen penerimaan meliputi penegasan otomatis, empati. Nilai mutlak mengacu pada pemahaman martabat setiap konseling, di mana klien lebih banyak cenderung terbuka dan jujur tentang masalah mereka. Menunjukkan keterampilan khusus klien sudah memberikan dorongan kepercayaan diri pada perubahan perilaku klien adalah mungkin. Otonomi mengakui bahwa keputusan untuk selalu harus datang dari klien. Konselor menunjukkan empati yang akurat dengan aktif memahami. Selanjutnya yaitu bagian afirmasi. Kepada Elizabeth, saya persilahkan. Afirmasi berperan penting dalam memberikan penguatan motivasi kepada klien. Apa sih afirmasi itu? Nah, afirmasi adalah pernyataan positif atau pengakuan terhadap klien yang memperkuat motivasi klien untuk melakukan perubahan. Melakukan perubahan positif membutuhkan komitmen yang kuat, sehingga ketika klien sepakat mengambil langkah, tekad, dan ide untuk berubah, maka jangan lupa menguatkannya dengan kalimat afirmasi seperti, hal yang kamu sampaikan adalah ide yang baik loh, atau kamu sudah melakukan langkah yang tepat. Makanan yang kamu konsumsi justru lebih sehat dari sebelumnya.
Kalimat afirmasi positif mampu membantu klien untuk membangun rasa percaya diri dalam melakukan positive behavior change dalam hidupnya. Kembalikan. Baik, pada keterampilan konseling inti wawancara motivasi terdapat banyak macam keterampilan dasar konseling yang harus dikuasai oleh konselor. Akan tetapi dalam kajian ini difokuskan pada 4 keterampilan dasar konseling, yakni keterampilan mendengarkan, keterampilan memparafrase, keterampilan mengajukan pertanyaan, dan keterampilan merefleksikan perasaan. Nah, untuk poin selanjutnya itu strategi konseling wawancara motivasi, di mana ada beberapa poin. Yang pertama itu memberi semangat kepada klien untuk membuat penilaian mereka sendiri mengenai manfaat dan kerugian dari perubahan yang akan mereka inginkan. Yang kedua itu jangan membuat klien terburu-buru dalam mengambil keputusan. Ketiga, menjelaskan apa yang dapat dilakukan oleh klien. Keempat, memberikan saran yang tepat bahwa penilaian terbaik yang dapat dilakukan oleh klien. Selanjutnya yang kelima, memberikan informasi secara netral, non-personal. Keenam, jangan memberitahu klien mengenai penilaian medis ataupun penilaian diet yang ada pada klien. Yang ketujuh yaitu jelaskan apa yang dapat dilakukan oleh klien. Kedelapan, memberikan saran yang tepat bahwa penilaian atau pilihan terbaik yang dapat dilakukan oleh klien. Kesembilan, memberikan pilihan kepada klien. 10, memperjelas tujuan. Ke-11, kegagalan dalam mencapai keputusan untuk berubah bukanlah suatu kegagalan dalam konsultasi. Dan poin selanjutnya itu, pastikan bahwa klien memahami keputusan atau tindakan yang dilakukan untuk berubah. Selanjutnya, harapkan komitmen untuk berubah, berfluktuasi, dan berempati dengan kesulitan klien. Selanjutnya itu, proses dalam wawancara motivasi yang akan dibacakan oleh teman kami Martina. Kepada Martina saya persilahkan. Baik, selanjutnya yaitu proses dalam wawancara motivasi. Dalam motivational interviewing atau motivasi wawancara, dijelaskan ada 4 proses yang digunakan dalam motivasi wawancara. Di antaranya, yang pertama itu adalah melibatkan, di mana keterlibatan menjadi proses membangun hubungan saling percaya dan saling membantu. Konselor mendengarkan dengan baik untuk memahami cerita yang disampaikan oleh klien, untuk menunjukkan bahwa yang disampaikan oleh klien itu penting. Pada saat kunjungan, konselor harus meminta izin untuk mengeksplorasi pemikiran dan perasaan klien. Yang kedua itu adalah fokus. Pada proses ini bertujuan untuk mengembangkan dengan jelas tujuan yang akan dicapai, mengajak klien untuk tetap fokus pada topik sesi, dan konselor dapat memberikan pilihan kepada klien untuk memulai pembicaraan. Yang ketiga itu adalah membangkitkan. Pada proses ini, konselor memunculkan gagasan dan perasaan klien mengenai mengapa dan bagaimana perubahan itu terjadi. Konselor menggali ambivalensi jika tidak ada komitmen untuk terjadi perubahan. Yang keempat itu adalah perencanaan, di mana pada proses ini mencakup berkembangnya komitmen untuk mengubah dan merumuskan rencana tindakan yang dilakukan. Selanjutnya yaitu kategori perubahan pembicaraan. Ada 2 kategori perubahan pembicaraan. Yang pertama, pembicaraan perubahan persiapan atau DARN, di mana pada perubahan pembicaraan ini klien mengungkapkan motivasi untuk melakukan perubahan. Nah, pada kategori DARN ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu ada keinginan, di mana klien menyatakan pernyataan untuk melakukan perubahan. Dengan contoh, saya ingin menurunkan berat badan. Yang kedua yaitu kemampuan, di mana kemampuan ini adalah pernyataan tentang kemampuan klien yang dirasakan pada dirinya sendiri. Contohnya, saya mungkin bisa minum lebih sedikit banyak minuman soda. Yang ketiga, alasan, di mana alasan ini adalah pernyataan tentang manfaat perubahan, menggambarkan motif khusus jika maka untuk suatu perubahan pada dirinya. Contohnya, jika gula darah saya lebih terkontrol, maka saya akan merasa lebih baik. Contoh bagian terakhir pada DARN yaitu kebutuhan,
Kebutuhan ini adalah pernyataan yang mengungkapkan keharusan untuk berubah tanpa menyebutkan alasan tertentu. Contohnya, saya perlu makan lebih banyak buah. Yang kedua yaitu mobilizing change talk atau CAT, di mana kategori ini klien mengungkapkan atau menyiratkan tindakan untuk berubah. Nah, pada kategori CAT ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, bagian komitmen. Komitmen ini pernyataan mencerminkan niat yang jelas untuk berubah. Contohnya, saya akan mulai berolahraga. Yang kedua, aktivasi, di mana aktivasi merupakan pernyataan tentang gerakan menuju perubahan. Contohnya, saya siap mengubah perilaku makan saya. Bagian yang terakhir yaitu pengambilan langkah, merupakan pernyataan menggambarkan tindakan yang sudah diambil untuk menuju perubahan. Contohnya, saya tidak akan makan setelah pukul 8 malam. Selanjutnya adalah cara membangkitkan perubahan pembicaraan. Yang pertama, ajukan pertanyaan yang membangkitkan. Saat klien berbicara tentang pikiran dan perasaan mereka untuk mengubah perilaku, klien harus memiliki pemikiran untuk berubah. Sebagai konselor, sebaiknya kita memperkuat motivasi klien secara verbal maupun nonverbal. Yang kedua, mengevaluasi kepentingan dan keyakinan. Klien diminta untuk menilai pada skala 0 sampai 10 tentang pentingnya perubahan perilaku. Misalnya, seberapa penting seseorang meningkatkan asupan buah dan sayuran. Kemudian memberikan skala yang sama terhadap kepercayaan diri dalam melakukan perubahan tersebut. Nah, sebagai konselor, kita memberikan pertanyaan tindak lanjut mengenai jawaban klien dan mengevaluasinya. Selanjutnya mengenai perubahan perilaku pembicara. Nah, pada situasi ini mereka merasa bahwa menaikkan konsumsi kalsium. Contoh pada perubahan perilaku pembicara ini ada di mana pada situasi mereka merasa bahwa menaikkan konsumsi kalsium itu penting. Namun mereka nggak percaya diri dengan kemampuan diri mereka bahwa mereka itu dapat meningkatkan asupan kalsium. Nah, secara umumnya tingkat kesiapan yang paling rendah itu adalah ketidakpercayaan diri. Jadi di sini kita untuk melihat bagaimana perubahan perilaku itu adalah dengan menaikkan tingkat kepercayaan mereka. Next. Oke, di sini ada 3 topik di mana kita jika berbicara tentang perubahan perilaku, di situ ada tiga topik. Di antara yang pertama itu adalah importance, seberapa penting, terus ada confidence, terus ada readiness. Apa itu baca readiness gitu. Terus important ini kita menanyakan gitu, kenapa kita harus ngelakuin perubahan perilaku? Emang gimana cara kita merubah perilaku? Terus apa aku bisa gitu? Apakah ini dapat memberikan perubahan gitu? Nah, dari pertanyaan itu baru nanti step selanjutnya itu adalah gimana caranya gitu? Gimana cara perubahannya? Bagaimana dan apa gitu. Lalu selanjutnya topik ketiga itu adalah apakah aku harus melakukannya sekarang gitu, di mana kita mulai berpikir, di mana klien itu mulai berpikir kapan mereka harus melakukannya. Terus mengenai mereka udah mulai merancang yang namanya prioritas mereka. Next. Nah, jadi ada 3 cara untuk meningkatkan usaha dalam perubahan perilaku. Jika saat kita konselor gitu ada 3 cara gitu untuk menaikkan kepercayaan dirian atau mereka mengetahui skala prioritas. Terus yang pertama itu adalah klasifikasi nilai dengan cara mengurutkan kartu. Nah, pada teknik ini klien itu diminta untuk mengurutkan kartu berdasarkan seberapa penting nilai tersebut untuk mereka. Jadi ada beberapa kartu di mana mereka diminta untuk menurunkan skala prioritas, dan yang mana yang paling penting dari situ mereka bisa menganalisis diri sendiri bahwasannya mereka menganggap salah satu nilai itu merupakan penting, begitu kurang lebih. Selanjutnya yang nomor 2 itu adalah tukar peran. Nah, pada tukar peran ini klien itu diminta untuk berganti peran, di mana mereka itu mencoba untuk meyakinkan kita untuk melakukan perubahan perilaku dengan membiarkan klien itu merayu, membujuk atau sebagainya untuk melaksanakan perubahan perilaku. Jadi istilahnya mereka meyakinkan kita untuk melakukan perubahan perilaku.
perubahan peran ini dimaksudkan untuk klien bisa mengetahui gitu apa aja sebenarnya yang harus dilakukan sama mereka gitu. Jadi mereka mulai tertanam di pikirannya dan mereka mulai melakukan perubahan dengan cara tukar peran ini. Lalu yang selanjutnya typical day strategy, di mana pada cara ini klien diminta untuk bercerita 5-10 menit tentang hari-hari mereka dan menjelaskan masalah kesehatan mereka. Jadi klien ini diminta untuk mengetahui dirinya sendiri gitu. Sebenarnya ada masalah apa sih sama diri mereka. Jadi di sini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan sebalik lagi ketiga topik yang tadi sudah saya jelaskan. Begitu kurang lebih. Next. Dan mungkin ini adalah akhir dari presentasi kami. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ya teman-teman, kalau ada yang mau ditanya boleh ya, disilakan ditanyakan. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan, kami tutup presentasi kami untuk kelompok 10. Kepada teman-teman yang sudah memberikan perhatiannya, terima kasih. Selamat siang. Siang.